Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi di pelajaran tematik bersama Bu Alia. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya walaupun belajarnya di rumah. Setelah memegang atau menyentuh apapun harus cuci tangan menggunakan sabun. Dan jika hendak keluar rumah harus menggunakan masker. Ya, jangan lupa sarapan pagi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 2. Nah, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Dan kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya pembelajaran kita dapat bertatap muka secara langsung. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, kali ini Bu Guru akan membahas mengenai membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Sebelum itu kita sudah pernah belajar mengenai kata tanya. Ya, kata tanya yang ada 6, ada apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, berapa. Nah, itu adalah kata-kata tanya sebagai kata kunci untuk menanyakan sesuatu. Nah, di sini terdapat teks. Nanti kita membuat pertanyaan dari teks yang sudah Bu Guru bacakan, oke? Dengarkan baik-baik ya. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Beni, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Beni berdiri Edo untuk mengayunkan, dan di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, seperti itu. Ketika kita bermain di tempat wisata atau di taman kota, hendaknya kita harus mematuhi aturan. Nah, katanya di sini mereka bermain di taman kota. Nah, mereka bermain ayunan, saling mengayunkan temannya dan bergantian dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi ketika kita hendak bermain, kita harus saling bergantian dengan baik, dengan teratur, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika sudah waktunya habis untuk bergantian, maka segera berganti supaya temannya tidak menunggu terlalu lama. Nah, seperti itu. Dan juga harus saling menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, dari teks yang sudah Bu Guru bacakan, kita tulis kata-kata tanyanya. Nah, katanya, di mana siswa tersebut bermain? Jawabannya adalah di taman kota. Dan yang kedua, apa yang dilakukan siswa di taman kota? Bermain ayunan. Ada berapa ayunan di taman kota? Ada 4 jawabannya. Dan siapa saja yang bermain ayunan? Ada Lani, Siti, Beni, Udin, ada Dayu, Mei, Edo, dan teman laki-laki lainnya. Kapan mereka bermain di taman kota? Ya, pada pagi hari. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ketika kita membuat pertanyaan tentang keragaman benda, nah contohnya seperti ini. Nah, ayunan ini termasuk ke dalam benda padat. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Ketika kita hendak membuat pertanyaan, kita ingat kata-kata tanya yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ada apa, di mana, berapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Oke, selanjutnya.
menjelaskan aturan di tempat wisata dan di rumah. Nah, masih nyambung sama yang tadi. Jadi, di tempat umum terdapat aturan. Kita harus menaati aturan yang berlaku. Contoh aturan di tempat umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan, dan yang kedua, mengantri saat membeli karcis. Nah, jadi ketika kita berada di tempat umum, kita harus dan tetap menjaga kebersihan lingkungannya. Contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Nanti akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, sampah tersebut menjadi sumber penyakit atau bencana lainnya. Dan kita harus mengantri saat membeli karcis atau saat menggunakan fasilitas umum. Nah, seperti itu. Ya. Dan contohnya yang tadi, kita sedang bermain ayunan. Kita juga harus mengantri. Makanya tadi ada yang didorong bermain ayunan, dan ada yang mendorongnya. Jadi kita harus mengantri. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ketika kita berada di tempat wisata atau di rumah atau dimanapun, baik di rumah teman, di tempat bermain, nah kita harus menjaga aturan supaya hidup kita menjadi rukun dan damai, menjadi disiplin, dan juga kita menjadi teman yang baik untuk teman kita. Nah, seperti itu ya. Nah, pelajaran kita kali ini cukup sekian. Bu Guru ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran ini, dan Bu Guru mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian ini. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.